Bab 91. Apakah kamu takut? Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi gempar dan menunjuk ke arah Gao Weiwei dan Chen Ping'an. Beberapa orang menyatakan tidak percaya bahwa Gao Weiwei akan memberikan barang palsu sebagai hadiah ulang tahun kepada wanita tua itu. Ada juga yang skeptis. Chen Xinian, kamu berani memfitnahku. Apakah kamu benar-benar mengira aku, Gao Weiwei, tidak berani menyentuhmu? Gao Weiwei mengancam Chen Xinian dengan wajah cemberut. Apakah itu palsu atau tidak? Telepon saja Tuan Wei Jiangwo, seorang ahli di industri koleksi, dan Anda akan tahu. Apakah Anda berani meminta Tuan Wei untuk datang dan menilainya? Chen Xinian tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga melawan tanpa rasa takut dan jujur. Dia telah mengirim orang untuk mengawasi pergerakan Gao Weiwei baru-baru ini. Mengetahui bahwa Gao Weiwei menghabiskan lebih dari 100 juta untuk membeli kata pengantar lanting tiruan untuk merayakan ulang tahun wanita tua itu. Dia telah membuat semua persiapan untuk mengungkap Gao Weiwei. Mendengar Chen Xinian berkata bahwa dia ingin memanggil Tuan Wei Jiangwo, seorang ahli di industri koleksi, untuk datang dan menilai harta karun itu. Wajah Gao Weiwei sedikit berubah, dan dia menatap ke arah Chen Xinian di seberangnya, seolah dia ingin memakannya. Pada awalnya, dia membayar harga yang begitu mahal hanya untuk mencegah siapapun mempertanyakan apakah paviliun anggrek adalah tiruan yang mahal. Dia juga berusaha keras untuk mempublikasikannya dan memberitahu orang-orang bahwa dia menghabiskan lebih dari 100 juta untuk membeli nasional, harta karun paviliun anggrek yang antik. Kalau dipikir-pikir, jika Anda membeli sesuatu yang bernilai lebih dari RMB 100 juta, tidak mungkin ada orang yang curiga itu palsu, bukan? Siapa yang tahu bahwa Chen Xinian sangat tidak berterima kasih sehingga dia bahkan menyarankan agar Tuan Wei, seorang bos besar di industri koleksi, datang untuk menilai tindakan Chen Xinian membuat Gao Wei lengah. Tuan Wei tidak hanya memiliki reputasi tinggi di dunia barang antik, tetapi juga dikenal karena integritasnya. Jika diminta untuk mengautentikasi, kata pengantar lanting tiruan yang tinggi ini pasti akan terbongkar. Gao Wei diam-diam merasa cemas. Kenapa? Kamu takut ketika mendengar Tuan Wei diundang untuk datang? Tuan Wei tidak hanya pemimpin dalam industri barang antik, tetapi dia juga dikenal karena integritasnya. Sangat adil jika membiarkan dia melakukan penilaian. Tidak akan ada yang merasa tidak puas, bukan? Chen Xinian memperhatikan perubahan halus di wajah Gao Weiwei dan bertanya lagi sambil mencibir. Ini saran yang bagus. Jika Tuan Gao jujur dan tidak takut bayangannya terdistorsi, saya setuju untuk membiarkan Tuan Wei melakukan penilaian. Ya, prestise Tuan Wei. Dia bisa meyakinkan semua orang jika dia datang untuk menilainya. Panggil Tuan Wei. Petik 2. Chen Xinian sudah mengatur agar orang-orang membangun momentum untuknya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang langsung berdiri dan menyetujui usulannya adalah yang kedua setelah Si Hai. Hanya seorang jenderal iblis, Gao Weiwei, bisa saja mengabaikan saran Chen Xinian. Tapi dia harus mempertimbangkan saran dari orang-orang dari organisasi Si Hai. Apalagi sekarang dia membutuhkan dukungan. Namun, begitu dia benar-benar menelepon Tuan Wei, semua rencananya akan hancur. Ketika wanita tua itu mengetahui bahwa kata pengantar lanting itu palsu, belum lagi setuju dengan Chen Ping'an untuk memegang Ordo Raja Iblis Empat Laut, dia status bahkan mungkin terguncang. Gao Weiwei tidak berkata apa-apa. Pikirannya dengan panik memikirkan tindakan balasan. Lalu jika Tuan Wei diundang ke sini untuk penilaian dan ternyata kata pengantar lanting saya asli, apa yang akan Anda lakukan? Sementara Gao Weiwei sedang memikirkan tindakan balasan, Chen Ping'an, yang berdiri di samping, bertanya kepada Chen Xinian yang percaya diri sambil bercanda. Tidak ada yang menyangka dia akan menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Chen Xinian, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Chen Ping'an. Ekspresi Gao Weiwei berubah drastis, dan dia diam-diam menarik ujung bajunya. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk berbicara sesedikit mungkin ketika kamu masuk?
Dan kemarin kamu bisa tahu bahwa Lanting Su palsu. Kenapa kamu masih melawannya seperti ini? Bukankah ini akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain? Gao Weiwei mengeluh kepada Chen Pingan dengan suara rendah. Awalnya, dia ingin menggunakan cara lain untuk memaksa Chen Xinian berhenti berusaha mempermalukannya. Tetapi jawaban Chen Pingan secara langsung mengganggu rencananya, membuatnya sedikit kesal. Jangan khawatir. Aku punya rasa kesopanan sendiri. Aku hanya badut. Aku tidak bisa melompat-lompat. Chen Pingan berkata pada Gao Weiwei dengan percaya diri. Kamu tidak tahu seperti apa Tuan Wei itu. Dia. Lupakan saja. Sekarang sudah seperti ini. Mari kita beradaptasi dengan situasi nanti. Melihat Chen Pingan begitu mendukung, Gao Weiwei diam-diam menghela nafas dan sedikit kecewa dengan Chen Pingan. Aku tidak tahu apakah baik atau buruk baginya membiarkan dia mengambil alih Ordo Iblis Empat Laut. Jika kata pengantar Lanting Anda benar, saya bersedia memberinya saham grup Sihai yang ditinggalkan paman saya secara gratis. Tapi, izinkan saya menceritakan kisah buruknya terlebih dahulu. Jika kata pengantar Lanting Anda salah, Gao Weiwei harus menyerahkan kekuasaan grup Sihai dan perintah Raja Iblis Sihai. Apakah Anda berani berkata kepadanya dengan keyakinan yang sama? Agar Chen Pingan mau mengambil umpan. Ia pun berjuang keras dan merelakan seluruh sahamnya di grup Sihai. Dia telah memutuskan bahwa kata pengantar Lanting yang dibeli oleh Gao Weiwei tidak diragukan lagi adalah tiruan yang tinggi. Sama sekali tidak mungkin dia kalah dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi Chen Pingan menggelengkan kepalanya setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Apa? Kamu takut? Melihat Chen Pingan menggelengkan kepalanya, Chen Xinian mengira Chen Pingan takut dengan penampilannya yang percaya diri. Bab 92 Tuan Wei ada di sini. Takut. Sejak saya kecil, saya, Chen Pingan, belum tahu bagaimana menulis kata ketakutan. Baiklah. Ayo kita bertaruh. Jika kata pengantar Lantingku benar, kamu tidak hanya harus menyerahkan saham grup Sihai kepada Wei Weiku secara gratis, tapi kamu juga harus bersujud 10 kali padanya di depan semua orang hari ini. Minta maaf padanya. Jika itu salah, ikuti saja apa yang baru saja kamu katakan. Jika kamu berani setuju, silakan undang Tuan Wei ke sini. Kata Chen Pingan dengan percaya diri. Tuan Wei adalah orang yang jujur seperti yang dia inginkan. Kata pengantar Lantingnya bukanlah yang diberikan Gao Weiwei kemarin, tapi yang asli yang dia keluarkan dari lemari besi istana pemakaman naga. Melihat Chen Pingan begitu percaya diri, Chen Xinian ketakutan. Saya berpikir, mungkinkah paviliun Anggreksu yang dibeli oleh Gao Weiwei lebih dari 100 juta benar-benar gagal? Tidak. Dia telah mendengar dari para ahli di dunia koleksi bahwa kata pengantar Lanting yang asli telah hilang selama ribuan tahun. Semua kata pengantar Lanting yang ada di pasaran adalah tiruan palsu dan tidak mungkin asli. Pihak lain menggertak untuk menakut-nakuti dirinya sendiri. Saya hanya ingin menggunakan metode ini untuk menakut-nakuti diri sendiri. Tidak mungkin. Saya tidak boleh jatuh ke dalam perangkap mereka. Memikirkan hal ini, Chen Xinian kembali tenang dan mencibir lagi. Oke, kalau begitu kita sudah membuat kesepakatan. Dengan wanita tua dan begitu banyak tamu yang bersaksi. Jika ada yang gagal membayar tagihan, wanita tua dan semua tamu akan menegakkan perjanjian kita. Setelah memperkuat kepercayaan dirinya, Chen Xinian tidak lagi ragu dan menyetujui taruhan Chen Pingan. Lalu telepon Tuan Wei, Gao Weiwei, yang berdiri di samping Chen Pingan, pertama kali melihat ekspresi percaya diri Chen Pingan. Dia memiliki ide yang sama dengan Chen Xinian. Berpikir bahwa Chen Pingan ingin terlibat dalam perang psikologis dan menggunakan metode ini untuk menakut-nakuti Chen Xinian dan membuat yang lain, pihak kehilangan kepercayaan. Saya berani membiarkan Tuan Wei datang untuk penilaian. Untuk saat ini jelas merupakan cara terbaik. Sayangnya, Chen Xinian sepertinya tidak tertipu oleh Chen Pingan. Dia juga tidak tertipu oleh perkataan Chen Pingan. Hasil seperti itu membuat Gao Weiwei diam-diam menghela nafas.
Sepertinya kita hanya bisa melihat apakah kita bisa secara diam-diam mengancam Tuan Wei agar dia bekerja sama dengan kita. Memikirkan hal ini, Gao Weiwei diam-diam mengatur untuk pergi ke kamar mandi sebagai alasan. Tidak peduli apa, hari ini Chen Pingan harus mendapatkan persetujuan dari wanita tua itu dan berhasil mengambil alih perintah Raja Iblis Empat Laut. Jika level ini tidak dapat dilewati, maka rencana selanjutnya untuk mendukung Chen Pingan menjadi Raja Barat Daya tidak akan terlaksana sama sekali. Tapi wanita tua itu memperhatikan semua yang ada di depannya dengan mata dingin, tidak mendukung atau menentang. Pada saat Gao Weiwei telah mengatur segalanya dan kembali, Chen Xinian telah mengirim seseorang untuk membawa Wei ke villa. Tuan Wei ada di sini. Ketika wanita tua itu melihat Tuan Wei datang, dia berdiri dengan gembira untuk menyambutnya. Wanita tua itu adalah seorang kolektor dan pecinta barang antik. Tuan Wei adalah pemimpin di dunia barang antik. Wei berharap wanita tua itu diberkati seperti Laut Timur dan hidup selama pegunungan selatan. Tuan Wei mengangkat tangannya dan memberkati wanita tua itu, lalu menyerahkan sebuah barang antik yang dia ambil dari rumah sebagai hadiah ulang tahun ke tangan pengurus rumah tangga. Sama-sama, Tuan Wei. Alasan utama saya mengundang Tuan Wei ke sini hari ini adalah untuk mengizinkan Tuan Wei datang dan melihat apakah kata pengantar lanting itu asli atau palsu. Saya sudah melihatnya sejak lama, dan tidak bisa memberikan petunjuk apapun. Wanita tua itu dengan hati-hati menyerahkan kata pengantar paviliun anggrek ke tangan Tuan Wei. Dia baru saja membacanya dengan cermat 2 atau 3 kali. Tetapi penglihatannya sangat terbatas dan dia tidak dapat memastikan apakah kata pengantar paviliun anggrek itu asli atau palsu. Coba lihat, Pak Tua. Sebelum datang, Chen Xinian telah memberitahunya melalui telepon bahwa dia ada di sini untuk mengautentikasi kata pengantar lanting. Tuan Wei tidak sopan. Dia mengambil kata pengantar lanting dan meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. Pandangan hati-hati Tuan Wei membuat Wei Wei terlihat malu dan sedikit cemas. Dia baru saja menelepon dan mengirim orang ke kampung halaman Wei, ingin menangkap keluarga Tuan Wei dan mengancam Tuan Wei. Tetapi sampai sekarang belum ada kabar dari bawahannya, dan dia tidak tahu apakah dia berhasil. Mereka harus berhasil sebelum Tuan Wei mengumumkan hasilnya agar mereka dapat bertahan di level ini. Bab 93. Apakah Anda mempertanyakan profesionalisme saya? Tuan Wei, apa kabar? Bisakah Anda mengetahui apakah kata pengantar lanting ini asli atau palsu? Tepat ketika Gao Weiwei hendak melangkah maju dan mengancam Tuan Wei, Chen Xinian tiba-tiba mendorongnya di antara Gao Weiwei dan Tuan Wei, dan bertanya kepada Tuan Wei dengan penuh harap, tepat pada waktunya untuk menghentikan tindakan Gao Weiwei. Adegan ini membuat Gao Weiwei diam-diam kembali cemas. Namun, Tuan Wei mengabaikan kata-kata Chen Xinian dan terus melihat dengan tenang menggunakan kaca pembesar, yang membuat Gao Weiwei sedikit rileks. Semua orang di tempat kejadian menahan napas menunggu Tuan Wei meletakkan kaca pembesar dan mengumumkan hasil akhirnya. Setelah lebih dari 20 menit, Tuan Wei, yang telah mengamati dengan cermat, menghela nafas lega, meletakkan kaca pembesar di tangannya, menutup matanya dan memikirkan sesuatu. Tuan Wei, apa kabar? Bisakah Anda mengetahui apakah itu asli atau palsu? Melihat Tuan Wei meletakkan kaca pembesar, seseorang dengan tidak sabar bertanya lagi kepada Tuan Wei. Tidak perlu bertanya. Melihat ekspresi senang atau sedih Tuan Wei, Anda dapat mengatakan bahwa kata pengantar lanting ini pasti palsu. Sebelum Tuan Wei dapat berbicara, Chen Xinian berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Semua orang tahu bahwa kata pengantar lanting adalah barang antik tingkat harta nasional. Jika itu adalah karya asli, Tuan Wei akan sangat bersemangat. Pada saat ini, Gao Weiwei menjadi cemas dan segera ingin melangkah maju dengan paksa untuk mengancam Wei. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, Tuan Wei berbicara. Siapa yang memberitahumu bahwa kata pengantar lanting itu palsu? Setelah pengamatan saya yang cermat,
Saya dapat menjamin dengan kepribadian saya bahwa kata pengantar lanting di depan saya tidak diragukan lagi adalah salinan asli dari kata pengantar lanting yang telah hilang selama ribuan tahun. Tepat ketika Chen Xinian bangga dan ingin menyerang Gao Weiwei, Tuan Wei, yang menutup matanya dan tidak berkata apa-apa, membuka matanya yang sudah keruh dan mengatakan sesuatu yang membuat semua orang yang hadir tampak tercengang. Kata pengantar lanting di depanku sebenarnya nyata. Dan Tuan Wei bahkan menggunakan kepribadiannya untuk menjaminnya. Chen Xinian kalah. Semua orang memandang Chen Xinian dengan ekspresi aneh. Saat ini, Chen Xinian tercengang. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Bagaimana mungkin? Ini benar-benar mustahil. Menurut rumor yang beredar, kata pengantar lanting yang asli telah terkubur di bawah tanah bersama seorang kaisar kuno selama ribuan tahun. Hingga saat ini, belum ada yang menemukan lokasi pasti makam kaisar tersebut. Bagaimana kata pengantar paviliun anggrek yang dibawakan oleh Gao Weiwei dan Chen Pingan di hadapan mereka bisa asli? Tidak hanya Chen Xinian yang tercengang, tetapi juga Gao Weiwei, yang menang tanpa bisa dijelaskan. Apa yang dia beli adalah tiruan lanting su. Bahkan seorang amatir seperti Chen Pingan dapat mengetahui bahwa itu palsu dalam sekejap. Bagaimana mungkin seorang pemimpin di dunia antik seperti Tuan Wei tidak dapat mengetahuinya? Dengan penglihatan Tuan Wei, mustahil untuk melewatkannya. Apa yang terjadi? Apa-apaan? Chen Pingan sudah mengetahui hasil ini sejak lama dan tidak terkejut sama sekali. Orang yang paling bahagia adalah wanita tua Lu Qiuhua. Tuan Wei, apakah menurut Anda kata pengantar lanting ini benar? Wanita tua itu berdiri dengan gemetar dan bertanya pada Tuan Wei dengan penuh semangat. Tentu saja benar. Saya, Tuan Wei, telah berkecimpung di dunia antik sepanjang hidup saya. Dan saya tidak pernah melakukan indik mata selama lebih dari 30 tahun. Kata pengantar paviliun anggrek di depan saya benar-benar asli. Bukan penting dari bahan atau tulisan tangannya. Kata pengantar lanting adalah puncak dari karya Santo kaligrafi. Itu ditulis dalam keadaan tertentu. Bahkan jika dia menulisnya beberapa kali kemudian, dia tidak akan bisa menulisnya dengan momentum seperti itu. Lihat di sini. Dan di sini. Tanda seru petik 2. Tuan Wei menunjuk kata pengantar lanting di atas meja dan menjawab pertanyaan satu persatu secara profesional untuk semua orang yang hadir. Semua orang mengangguk. Adegan ini hampir membuat Chen Xinian pingsan. Jika dia tidak menggunakan kursi roda, dia pasti sudah jatuh ke tanah sekarang. Tuan Wei, mungkinkah Anda semakin tua dan mata Anda tidak sebaik dulu? Bagaimana kalau Anda melihatnya 2 kali lagi? Chen Xinian menjadi pucat dan berkata kepada Tuan Wei dengan ekspresi enggan. Apa maksudmu mempertanyakan profesionalismeku? Jika Anda tidak dapat mempercayai saya, Anda dapat meminta ahli lain untuk mengevaluasinya. Saya tidak takut menghadapi rekan-rekan saya. Ketika Tuan Wei mendengar apa yang dikatakan Chen Xinian, wajahnya langsung menjadi gelap. Dan dia berkata dengan marah kepada Chen Xinian dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Tidak ada yang berani mempertanyakan hasil penilaiannya seperti ini selama 20 atau 30 tahun. Hari ini, dia ditanyai oleh seorang junior yang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bab 94 Aku tidak perlu memanjakannya. Tuan Wei, harap tenang. Saya tidak bermaksud mempertanyakan profesionalisme Anda. Saya hanya merasa terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa kata pengantar lanting itu asli setelah hanya membacanya sekali. Saya harap Anda dapat membacanya lagi dan mungkin kamu bisa melihat sesuatu yang lain. Keluar. Melihat Tuan Wei marah, Chen Xinian segera menjelaskan. Tuan Wei adalah ahli paling berwibawa dan jujur di dunia antik barat daya. Siapa lagi yang bisa dia datangi untuk penilaian ulang? Bahkan jika orang lain datang, mereka pasti akan menerima hasil penilaian Tuan Wei. Karena Tuan Wei adalah otoritas terbesar. Kata-kata Tuan Wei membuat Chen Xinian merasa seperti dia telah menembak kakinya sendiri. Dan dia tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya. Tidak perlu. Saya sudah membaca kata pengantar lanting dengan cermat. Meski saya membacanya beberapa kali,
hasilnya akan sama. Saya tetap mengatakan apa yang baru saja saya katakan. Jika Anda tidak puas dengan hasil penilaiannya, Anda bisa mencari ahli lain untuk menilainya. Tuan Wei adalah orang yang jujur dan tidak tahan orang lain menanyainya. Bahkan jika Chen Xinian menjelaskan alasannya, dia tetap terlihat tidak senang. Nyonya tua, masih ada urusan yang harus diselesaikan di rumah Wei. Jadi aku pergi sekarang. Setelah berbicara, Tuan Wei menjentikkan lengan bajunya dan pergi, membuat semua orang terkejut. Tuan Wei, berjalanlah perlahan. Wanita tua itu mendapatkan hasil yang diinginkannya. Setelah mengirim Tuan Wei pergi, dia dengan bersemangat mengambil kata pengantar lanting dan mulai mengaguminya. Namun, mata semua orang selalu tertuju pada Chen Xinian. Beberapa orang dari organisasi Sihai yang sebelumnya mendukungnya diam-diam mundur dan bersembunyi di balik kerumunan. Situasi Chen Xinian sudah berakhir dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Chen Xinian, jika kalah, serahkan saham grup Sihai dan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Setelah Tuan Wei pergi, Gao Weiwei segera menyerang Chen Xinian. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana kata pengantar lanting imitasi tinggi yang dia beli ternyata asli, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Meskipun dia tidak peduli dengan bagian Chen Xinian, anak ini hampir merusak perbuatan baiknya. Jadi dia tidak bisa melepaskan bajingan ini dengan mudah. Kamu, wajah Chen Xinian menjadi pucat. Saham grup Sihai adalah satu-satunya sumber dananya saat ini. Saham tersebut diserahkan kepadanya oleh pamannya Chen Changsheng akan sulit baginya untuk hidup di masa depan. Pada akhirnya, Chen Xinian tidak punya pilihan selain lari ke wanita tua itu. Bibi, sahamku di grup Sihai adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan pamanku selama hidupnya. Tapi sekarang Gao Wei ingin mengambilnya. Kamu harus mengambil keputusan untukku. Chen Xinian mendatangi wanita tua itu dan berkata dengan sedih kepada wanita tua itu. Untuk mempertahankan bagiannya, dia memainkan kartu emosional. Wanita tua itu mengerutkan kening dan menatap Chen Xinian dengan sedikit ketidakpuasan. Namun pada akhirnya dia tetap menghela nafas dan menatap Gao Weiwei. Lalu perlahan berkata, saham di Sihai Group memang diserahkan kepadanya oleh pamannya. Agak tidak pantas untuk memberikannya kepadamu secara gratis. Weiwei, sebagai saudara perempuan, kamu harus menjaga saudaramu. Lupakan saja taruhannya. Kata-kata wanita tua itu membuat Gao Weiwei mengerutkan kening. Meskipun dia sangat enggan, Chen Pingan harus mendapatkan dukungan wanita tua itu agar berhasil memimpin Ordo Raja Iblis Empat Laut. Jadi dia hanya bisa berkompromi pada akhirnya. Tetapi ketika Gao Weiwei ingin menyetujui wanita tua itu, Chen Pingan melangkah maju lebih dulu. Nyonya tua, ini pertaruhan antara Chen Xinian dan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Weiwei. Aku bukan saudaranya. Jadi aku tidak punya kewajiban untuk memanjakannya. Dan dialah yang memulai masalah ini. Kita semua sudah dewasa. Karena kita telah melakukan kesalahan, kita harus menanggung akibatnya. Jadi dia harus menyerahkan saham Sihai Group. Tidak hanya itu, dia juga harus memberikannya. Weiwei kesulitan untuk meminta maaf 10 kali. Tidak satu pun dari kedua syarat tersebut yang boleh terlewatkan. Chen Pingan berdiri dan berkata dengan tegas kepada wanita tua itu dan Chen Xinian. Kamu, nak, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku seperti ini? Wanita tua itu tidak menyangka Chen Pingan akan melawannya. Jadi dia dengan marah memarahi Chen Pingan dengan ekspresi hangat dan marah di wajahnya. Kata-kata Chen Pingan jelas tidak ditujukan padanya, wanita tua itu, dan mempermalukannya di depan semua orang. Bab 95-10 Kepala berdering. Tidak ada satupun yang hilang. Senior, apa yang kamu lakukan? Diam. Gao Weiwei ketakutan dengan ekspresi marah wanita tua itu dan dengan cepat meraih Chen Pingan. Mereka masih memohon pada wanita tua itu. Sekarang Chen Pingan telah membuat wanita tua itu kesal seperti ini. Bukankah dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri? Saya, Chen Pingan,
telah melakukan yang terbaik sepanjang hidup saya. Mengapa saya harus meminjam keberanian dari orang lain? Saya tidak tahu apakah karena berlatih teknik kontrol Phoenix itulah karakter Chen Ping'an menjadi sedikit mendominasi. Setelah Gao Weiwei menahannya, dia tidak hanya tidak berkompromi dengan wanita tua itu, tetapi juga dengan dingin menyerang wanita tua itu. Jika pihak lain tidak setuju dengan saya memegang perintah Raja Iblis Empat Laut, maka saya akan melakukannya dengan cara saya sendiri. Tidak perlu marah pada orang ini. Chen Xinian. Chen Xinian menggunakan dividen dari saham ini untuk memenangkan hati orang lain di grup Sihai agar mengikutinya dan menimbulkan masalah bagi Gao Weiwei. Akan lebih baik untuk mengambil saham ini darinya sekarang sehingga dia tidak memiliki dana untuk memenangkan hati orang di masa depan. Di zaman sekarang ini, siapa yang akan mengikutinya jika mereka tidak punya uang? Gao Weiwei benar-benar panik saat melihat Chen Ping'an begitu impulsif. Dia buru-buru memblokir Chen Ping'an di belakangnya. Nyonya tua, Chen Ping'an tidak bermaksud menentang Anda. Chen Xinianlah yang pertama kali memfitnah saya. Dan Chen Xinianlah yang mengusulkan taruhan kami dengan Chen Xinian di depan Anda dan begitu banyak tamu. Sekarang dia kalah. Dia menyesalinya. Chen Ping'an tidak yakin ketika dia melihat saya diintimidasi sehingga dia membantah Anda. Bisakah Anda memaafkannya demi memberi Anda lanting su yang asli? Gao Weiwei menjelaskan kepada wanita tua itu atas nama Chen Ping'an. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang yang hadir melihat Gao Weiwei bersedia tunduk kepada orang lain demi seorang pria. Bahkan wanita tua itu pun tampak terkejut. Mendengus. Demi kata pengantar lanting yang asli, aku akan memaafkannya sekali saja. Jika ada waktu lain, aku tidak akan pernah memaafkannya begitu saja. Dan aku tidak peduli dengan apa yang terjadi antara kamu dan Xinian. Lakukan saja sesukamu. Melihat Gao Weiwei sangat peduli pada Chen Ping'an, wanita tua itu menemukan alasan untuk mundur. Chen Xinian di samping mendengar wanita tua itu berkata bahwa dia tidak peduli dengan urusan mereka, dan dia langsung panik. Bibi, kamu tidak bisa mengabaikan keponakanmu. Chen Xinian memeluk kaki wanita tua itu dengan cemas dan memohon. Kamulah yang memprakarsai masalah ini. Kamu juga yang memulainya dengan memberikan bagiannya kepada orang lain jika kamu kalah. Itu adalah kesalahanmu sendiri yang kamu sebabkan. Dan kamu harus menyelesaikannya sendiri. Wanita tua itu mendorong Chen Xinian pergi dengan ekspresi muram. Karena baru saja Chen Ping'an dan Gao Weiwei menegaskan di hadapannya dan banyak tamu bahwa Chen Xinian adalah dalang kejadian tersebut. Jika dia bersikeras untuk mengurusnya, orang lain pasti akan bergosip tentangnya. Dan dia akan terancam kehilangan nyawanya saat itu. Setelah Chen Xinian diusir, wajahnya menjadi putus asa. Orang tuanya masuk penjara karena kejahatan. Dan bibinya tidak mempedulikannya. Sekarang dia hanya putus asa. Bisakah kita memenuhi taruhannya sekarang? Kami baru saja berjanji, jika ada yang menolak memenuhi taruhan, itu akan dilaksanakan oleh wanita tua dan tamu yang hadir. Terserah Anda. Chen Ping'an kembali mengancam Chen Xinian. Begitu Chen Ping'an mengatakan ini, mereka yang mendukung Gao Weiwei berdiri dan menatap Chen Xinian dengan ekspresi tidak ramah. Dalam formasi itu, jika Chen Xinian tidak memenuhi taruhannya dengan jujur, mereka akan maju dan membunuh Chen Xinian. Tidak bisakah aku memberikannya padamu? Setelah Chen Xinian selesai berbicara, dia menutup matanya, mengangkat tangannya dan melambai kepada kepala pelayan di belakangnya. Meminta kepala pelayan untuk mengambil bagiannya. Dan bersujud dan meminta maaf. Tidak satu pun dari 10 cincin yang boleh hilang. Chen Ping'an secara khusus mengingatkan. Chen Xinian menatap Chen Ping'an dengan mata bernapas api. Seolah ingin menelan Chen Ping'an dalam satu tegukan. Namun pada akhirnya, saat melihat tatapan tidak baik dari para pendukung Gao Weiwei, ia hanya bisa dengan enggan turun dari kursi roda, berlutut di tanah dan bersujud 10 kali kepada Gao Weiwei. Setiap kali dia bersujud, wajahnya terbakar rasa malu dan marah. Ini bersujud di depan ratusan orang. Setelah kejadian hari ini menyebar,
dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota naga. Saat ini, Chen Xinian ingin mati dan menyesali masalah yang baru saja dia timbulkan pada Gao Weiwei. Jika saya tidak begitu sombong dan tidak membawa Tuan Wei ke sini, atau menemukan penilai harta karun lain yang bisa disuap, segalanya mungkin akan berubah menjadi berbeda. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Benar, dia cukup berani. Ayo bantu dia kembali ke kursi roda. Melihat Chen Xinian benar-benar bersujud pada dirinya sendiri, Gao Weiwei berkata dengan puas. Tapi kata-kata pujian ini sangat kasar di telinga Chen Xinian. Pengurus rumah tangga Chen Xinian membawa saham Chen Xinian dan menyerahkannya dengan mata sedih Chen Xinian. Setelah itu, masalah tersebut secara resmi berakhir. Semuanya. Karena semua orang ada di sini, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Semua orang tahu bahwa ayah angkatku, Chen Changsheng, memberikan ordo Raja Iblis Empat Laut kepadaku sebelum dia meninggal. Namun, aku, Gao Weiwei, adalah seorang perempuan, dan aku benar-benar tidak dapat mengemban tugas penting ini. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memberikan ordo Raja Iblis Empat Laut kepada Chen Pingan dan membiarkan dia mengendalikan dunia. Raja Iblis Ling akan menjadi generasi baru Raja Iblis Empat Laut dan semua orang akan mendukung Chen Pingan di masa depan. Gao Weiwei memandang semua orang yang hadir dan mengumumkan kepada semua orang. Bab 96 Keberatan. Apa? Gao Weiwei sebenarnya ingin memberikan ordo Raja Iblis Empat Laut kepada pacarnya Chen Pingan. Mengenai keputusan Gao Weiwei, semua orang sedikit tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Apakah Gao Weiwei ini otak cinta? Untuk menyampaikan hal sepenting itu kepada pria yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tak heran jika orang sering mengatakan bahwa wanita yang sedang jatuh cinta memiliki IQ 0. Hari ini mereka akhirnya bertemu. Bagaimana mungkin Chen Xinian, yang selalu terobsesi dengan perintah Raja Iblis Empat Laut, menyetujuinya? Dia dengan cepat menunjuk ke seorang pemuda yang berdiri di belakangnya. Saya keberatan. Orang pertama yang berdiri dan menolak adalah Song Pengyu, Direktur Departemen Personalia Organisasi Sihai. Posisinya di Departemen Personalia berada di urutan kedua setelah Fan Meiting, yang bertanggung jawab atas personel di antara 4 Jenderal Iblis tidak rendah. Dia adalah orang tua Chen Xinian yang belum tertolong sebelum kecelakaan. Jika Gao Weiwei yang memegang perintah Raja Iblis Empat Laut, kebanyakan orang tidak akan mempermasalahkannya. Lagi pula, kemampuan Gao Weiwei ada di sana untuk dilihat semua orang. Dan iblis tua Chen Changsheng lah yang secara pribadi melewati 4 lautan. Perintah Raja Iblis padanya. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang Chen Pingan. Kini Gao Weiwei langsung menyerahkan perintah Raja Iblis Sihai kepada Chen Pingan, orang asing. Mereka tiba-tiba merasa seolah-olah telah menyerahkan nasib organisasi Sihai kepada orang asing. Melihat seseorang berdiri menentang, yang lain siap mengambil tindakan. Melihat situasinya semakin tidak terkendali, Gao Weiwei menggigit gigi peraknya dan matanya menjadi tajam. Jika bukan karena kompetisi Raja Barat Daya yang dimulai minggu depan, dia tidak akan terlalu ingin menyerahkan perintah Raja Iblis Sihai kepada Chen Pingan. Jika Chen Pingan melakukan beberapa hal yang mengejutkan pasukan bawah tanah sebelum meneruskannya, akan ada perlawanan yang jauh lebih sedikit. Dalam keadaan seperti ini, diperlukan obat yang kuat. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu lagi dan melihat ke arah Song Pengyu dan berkata, "Saya ingat kamu berada dalam urusan manusia, kan? Mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota organisasi Sihai. Kamu dapat pergi setelah menyerahkan milikmu bekerja di sore hari." Gao Weiwei mengeluarkan perintah Raja Iblis Sihai dan langsung mengeluarkan Song Pengyu dari organisasi Sihai. Tindakannya langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan 4 Jenderal Iblis yang berdiri di samping wanita tua itu tertegun sejenak. Mereka tidak pernah menyangka Gao Weiwei menjadi begitu kejam. Dan Song Pengyu diusir setelah mengucapkan kata-kata keberatan. Dalam sekejap, banyak orang yang kecewa dengan Gao Weiwei.
Apa yang baru saja saya katakan bukanlah untuk meminta pendapat Anda, tetapi untuk memberitahu Anda. Jika Anda masih memiliki keberatan, Anda dapat melapor sekarang. Saya tidak keberatan mengeluarkan beberapa lagi. Begitu Gao Weiwei mengucapkan kata-kata ini, orang lain yang masih siap bergerak segera menarik kembali dan menutup mulut mereka. Tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Karena tidak ada yang memimpin. Mereka hanya bisa melihat Gao Weiwei dengan ekspresi rumit. Menunggu seseorang yang lebih berbobot untuk melangkah maju dan memimpin. Gao Weiwei, kamu bertindak terlalu jauh. Aku akan membunuhmu. Ketika Song Pengyu melihat tidak ada seorang pun yang berani mengikuti jejaknya dan melawan Gao Wei, dia menjadi marah dan mengeluarkan pistol dari tangannya untuk menembak Gao Wei. Pemandangan ini membuat takut semua orang yang hadir, terutama para pelayan di villa. Mereka semua menjadi pucat karena ketakutan dan tanpa sadar lari, mencari tempat untuk bersembunyi. Orang yang terlibat, Gao Weiwei, tampak tenang, seolah-olah dia mengira pihak lain akan melakukan tindakan berbahaya seperti itu. Saat Song Pengyu mencabut senjatanya, pisau terbang berkilau terlempar dari tangannya dan langsung ditancapkan ke dada Song Pengyu, jantung. Anda, sebelum Song Pengyu sempat menarik pelatuknya, dia langsung terjatuh. Mataku terbuka lebar dan aku tidak akan menutup mataku. Adegan ini sekali lagi membuat takut orang-orang yang hadir. Namun, sebagian besar orang yang hadir sedang keluar untuk jalan-jalan. Adegan ini biasa terjadi. Dan yang lebih buruk lagi telah terlihat berkali-kali. Setelah keributan singkat, semua orang kembali terdiam. Gao Weiwei, kamu berani membunuh seseorang di pesta ulang tahun wanita tua itu. Apakah kamu masih melihat wanita tua itu di matamu? Setelah Chen Xinian sadar, dia mengarahkan jarinya ke arah Gao Weiwei dan berteriak dengan marah dengan ekspresi ngeri. Song Pengyu adalah pendukungnya yang paling setia. Dan justru karena dukungan Song Pengyu dia berani menantang Gao Weiwei. Sekarang Gao Weiwei benar-benar membunuh Song Pengyu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Begitu dia mengatakan ini, semua orang menoleh untuk melihat wanita tua di kursi utama. Saat ini, wanita tua itu memandang Gao Weiwei dan Chen Pingan dengan wajah pucat. Gao Weiwei, apakah kamu sudah cukup mendapat banyak masalah? Apa yang kamu lakukan pada pesta ulang tahun yang indah untukku? Organisasi Sihai ini dibangun oleh ayah angkatmu dengan kerja keras seumur hidup. Bagaimana kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Saya tidak setuju dengan masalah penyerahan Ordo Raja Iblis Empat Laut kepada Chen Pingan. Wanita tua itu dengan marah memarahi Gao Weiwei dan Chen Pingan dengan wajah pucat. Bab 97 dia akan datang memohon pada kita. Gao Weiwei melihat wanita tua itu juga keberatan. Dan wajahnya menjadi pucat. Tapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia tahu tidak ada gunanya marah. Jadi dia segera berbalik dan melihat keempat jenderal iblis yang berdiri di samping wanita tua itu. Sekarang aku mendapat perintah dari Raja Iblis Empat Lautan. Maukah kalian berempat mematuhi perintahku? Gao Weiwei menerima perintah Raja Iblis Empat Laut dan bertanya kepada empat jenderal iblis dengan dingin. Nona Gao. Selama wanita tua itu mengangguk, kami tidak keberatan. Yang tertua dari empat jenderal iblis menjawab tanpa ekspresi suka atau duka. Dan yang lainnya mengangguk setuju. Jawaban dari keempat orang tersebut membuat Gao Wei tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia menduga bahwa wanita tua itu sangat penting dan berpengaruh dalam organisasi Sihai, dia tidak menyangka bahwa organisasi itu begitu besar sehingga bahkan bisa menekan Ordo Iblis Sihai di tangannya. Mereka gagal di level pertama ini. Ayo pergi. Pada akhirnya, Gao Weiwei tidak punya pilihan selain menarik Chen Pingan untuk berbalik dan pergi. Berencana memikirkan cara lain. Chen Pingan meraih Gao Weiwei yang hendak pergi. Lalu memandang wanita tua yang duduk di kursi utama. Semua orang menatapnya dengan mata ragu. Gao Weiwei tidak bisa berkata-kata dan hendak pergi. Nak, kamu tidak perlu bicara untuk meyakinkanku. Meskipun kamu memberiku manuskrip asli Lantingsu favoritku.
Tapi satu kode adalah satu kode. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Aku tidak akan menyerahkan upaya seumur hidup Wei Wei dan ayah angkatnya di tangan orang asing. Demi kata pengantar lanting asli yang kamu berikan padaku, aku bisa melepaskan apa yang terjadi hari ini. Kamu boleh pergi. Wanita tua itu mengira Chen Pingan ingin meyakinkannya secara pribadi. Dia berkata dengan dingin kepada Chen Pingan. Nyonya tua, saya tidak ingin meyakinkan Anda. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa ada yang tidak beres dengan tubuh Anda. Pergi ke rumah sakit untuk memeriksa jantung Anda secepatnya. Jika tidak, Anda tidak akan bertahan hidup 2 hari. Jika rumah sakit tidak dapat membantumu mengobatinya, kamu bisa datang kepadaku. Chen Pingan memandang wanita tua itu dengan rasa kasihan dan berkata, Chen Pingan, yang telah mempelajari Kowloon Medical Classics, dapat mengetahui secara sekilas bahwa wanita tua itu telah diracuni oleh racun yang aneh, dan tidak butuh waktu lama untuk serangan terjadi. Dia awalnya tidak bermaksud untuk mengingatkan pihak lain, tetapi karena apa yang terjadi barusan, begitu wanita tua itu menjadi beracun, orang-orang ini mungkin akan menyalahkan dia dan Gao Weiwei. Dia baru saja menyaksikan pengaruh besar wanita tua ini di organisasi Sihai. Dan dia dengan baik hati mengingatkan pihak lain karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi kata-katanya terasa sangat berbeda di telinga wanita tua itu dan semua orang. Wajah wanita tua itu langsung menjadi gelap. Saya merayakan ulang tahun saya hari ini dan dalam keadaan sehat. Anak ini sebenarnya mengatakan bahwa dia punya masalah pada kesempatan seperti itu. Dia menatap Chen Pingan dengan mata penuh niat membunuh. Berani. Nak, kamu berani mengutuk wanita tua itu. Apa niatmu? 4 Jenderal Iblis. Cepat jatuhkan anak ini. Bagaimana bisa Chen Xinian melewatkan kesempatan menyerang Chen Pingan dan Gao Weiwei? Setelah kata-kata Chen Pingan jatuh, Chen Xinian langsung memarahi Chen Pingan. Keempat Jenderal Iblis memandang ke arah Taijun Tua. Jika Taijun Tua mengangguk, mereka akan membunuh Chen Pingan tanpa ragu-ragu. Siapa yang berani menyentuhnya? Gao Weiwei terkejut saat melihat 4 Jenderal Iblis siap bergerak. Dia sekali lagi mengeluarkan token Raja Iblis dari 4 lautan dan memarahi semua orang yang hadir. Biarkan mereka pergi. Ketika wanita tua itu melihat Gao Weiwei memegang Ordo Raja Iblis 4 laut, dia tahu bahwa 4 Jenderal Iblis tidak mungkin menolak perintah tersebut. Jadi dia hanya bisa membiarkan Gao Weiwei dan Chen Pingan pergi dengan wajah muram. Gao Weiwei berhasil membawa Chen Pingan keluar dari villa. Senior, maafkan aku. Aku terlalu naif. Kupikir wanita tua itu menyukai kata pengantar lanting. Jadi kami memberinya kata pengantar lanting. Jika dia senang, dia akan setuju kamu memegang perintah sihir 4 laut. Siapa tahu bahwa dia masih akan menerima hadiah itu. Aku keberatan jika kamu memegang perintah iblis 4 laut. Saya sangat marah. Setelah kembali ke mobil, Gao Weiwei meminta maaf kepada Chen Pingan dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Bukankah ini normal? Kalau itu aku juga akan keberatan. Kata Chen Pingan dengan ekspresi acuh tak acuh. Yah, aku akan memikirkan cara lain ketika aku kembali. Jangan khawatir. Aku pasti akan membiarkanmu berhasil mengadakan Ordo Sihir 4 Laut sebelum kompetisi Raja Barat Daya. Gao Weiwei berkata pada Chen Pingan dengan tatapan tegas. Jangan khawatir. Dia akan memohon paling banyak pada kita besok. Lalu kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin dia lakukan. Chen Pingan menjawab dengan tenang. Bab 98 kita semua tertipu. Kata-kata yang baru saja kamu ucapkan bukanlah kutukan bagi wanita tua itu. Apakah itu benar? Gao Weiwei tampak terkejut. Sebelum keluar dari villa, dia, seperti orang lain, mengira Chen Pingan sedang marah dan mengutuk wanita tua itu karena dia menentang dia memegang Ordo Raja Iblis 4 Laut. Ketika dia marah pada saat itu, dia mengira Chen Pingan mengumpat dengan baik, dan kutukan itu membuatnya merasa bahagia. Apakah aku seburuk itu? Apakah kamu lupa apa pekerjaanku sebelum aku dijebak dan dipenjarakan olehmu?
Ayo kembali dan tunggu beritanya, kata Chen Pingan ringan. Ketika Gao Weiwei mendengar perkataan Chen Pingan, dia menjadi malu dan menoleh serta tidak berani menatap Chen Pingan. Saat itu, Chen Pingan adalah kepala dokter di Rumah Sakit Rakyat Jiangsu. Meskipun ia masih muda, ia terkenal di Jiangsu karena keterampilan medisnya yang luar biasa. Pasien yang datang menemuinya mengantri panjang setiap hari, gajinya sangat tinggi. Tapi dia membayar 2/3 dari pendapatannya digunakan untuk menghidupi 7 anak perempuan dari keluarga miskin. Jika tidak perlu, jika orang itu tidak begitu kuat sehingga mereka tidak punya pilihan, mereka tidak akan menjebaknya. Bahkan sampai sekarang, dia masih merasa takut ketika memikirkan kekuatan dan kekuasaan orang itu. Sebelum Chen Pingan menjadi Raja Barat Daya dan mengambil kendali pasukan bawah tanah di Barat Daya, hanya ada satu cara untuk mati saat menghadapi orang itu. Bahkan jika Chen Pingan menjadi Raja Barat Daya, dia belum tentu menjadi lawan seseorang. Alasan mengapa dia meminta Chen Pingan untuk memberitahunya siapa yang berada di balik layar setelah dia menjadi Raja Barat Daya sebenarnya hanya untuk memberinya lapisan perlindungan ekstra. Saya berharap setelah mengalami bahaya dunia, Chen Pingan bisa melepaskan beberapa hal yang tidak berarti, seperti kebencian. Untungnya, orang tersebut tidak membunuh Chen Pingan saat itu. Jika tidak dapat dipastikan apakah Chen Pingan masih bisa hidup di dunia ini sekarang. Namun, terkadang dia cukup berterima kasih kepada orang itu. Jika bukan karena orang itu, dia akan selalu memiliki harga diri yang rendah dan tertutup. Setelah malam itu, salah satu dari 7 bersaudara melahirkan seorang putri dari senior mereka. Agar tidak melukai anak-anak cantik itu, dia hanya akan mempertimbangkan untuk memberitahunya tentang masalah tersebut setelah Chen Pingan benar-benar melepaskan kebenciannya atau mengalahkan orang tersebut. Justru karena ada yang memaksa dan menjebak Chen Pingan, orang yang paling mereka hormati, maka ketujuh orang itu bersumpah untuk sukses dan berkembang di bidangnya masing-masing. Kini, dia akhirnya meraih kesuksesan kecil. Kalau begitu ayo kembali dan tunggu beritanya. Gao Weiwei menarik kembali pikirannya. Kembali ke sikap dinginnya. Menginjak pedal gas dan kembali ke perusahaan. Setelah Gao Weiwei dan Chen Pingan pergi, seseorang segera mengambil tubuh Song Pengyu dan menangani kejadian tersebut. Gara-gara kejadian barusan, suasana pesta ulang tahun secara keseluruhan menjadi sangat membosankan. Tanpa ada suasana pesta. Pada saat ini, pengurus rumah tangga yang berdiri di belakang Chen Xinian menjawab telepon, membisikkan beberapa kata ke telinga Chen Xinian, dan kemudian menunjukkan sebuah video kepada Chen Xinian. Setelah menonton video tersebut, Chen Xinian tiba-tiba merasa senang dan langsung meminta pengurus rumah tangga untuk mendorongnya ke depan wanita tua itu. Nyonya tua, kita semua ditipu oleh Gao Weiwei dan Chen Pingan. Orang-orang saya baru saja menelepon dan mengatakan bahwa mereka melihat orang-orang Gao Weiwei pergi ke rumah Wei, menangkap keluarga Wei dan mengancam Wei untuk berbohong kepada kami dan mengatakan bahwa Lanting Su itu benar. Chen Xinian mengertakkan gigi dan berkata pada wanita tua itu, "Apa ini terjadi? Jangan bicara omong kosong." Ketika wanita tua itu mendengar perkataan Chen Xinian, dia menatap Chen Xinian dengan tajam dan memarahinya dengan tegas. "Nyonya tua, kalau tidak ada bukti lengkap untuk hal semacam ini, beraninya saya mengatakannya dengan santai. Orang-orang saya bahkan merekam videonya dan mengirimkannya. Kalau tidak percaya, Anda bisa menontonnya sendiri," kata Chen Xinian sambil menyerahkan telepon kepada wanita tua itu. Wanita tua itu mengambil ponsel Chen Xinian dan menonton videonya. Bab 99 keluar dari sini. Dasar dukun. Dalam video tersebut, orang kepercayaan Gao Weiwei memimpin sekelompok orang ke rumah Wei dan menangkap keluarga Wei. Dan tanggal yang ditampilkan adalah hari ini. Itu tidak masuk akal. Setelah menonton video tersebut, wanita tua itu terbakar dan dengan marah merobek kata pengantar lanting asli yang dia pegang dan membuangnya ke tempat sampah. Selain marah pada Gao Weiwei karena menipunya,
Dia merasa kata pengantar lanting di tangannya palsu dan sangat kecewa. Ini seperti perasaan bahwa istri yang paling dicintai melahirkan seorang anak laki-laki dari seorang laki-laki, hanya untuk mengetahui bahwa anak laki-laki tersebut bukanlah jenisnya. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Hatinya mulai tergelitik, dan dia memegangi hatinya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Seseorang, segera panggil ambulans. Kemunculan wanita tua itu membuat takut semua orang yang hadir, dan banyak orang segera menelepon 120 untuk memanggil ambulans. Saat ambulans tiba, hati wanita tua itu sudah sangat sakit. Setelah sampai di rumah sakit, semua ahli terbaik di Longcheng datang untuk berkonsultasi. Namun mereka tidak dapat menemukan penyebabnya. Jika penyebabnya tidak ditemukan maka tidak ada pengobatan. Saya hanya bisa memberi wanita tua itu obat penghilang rasa sakit untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dokter, ada apa dengan jantung saya? Kenapa tiba-tiba saya merasakan sakit yang luar biasa? Sebelumnya tidak ada gejala sama sekali. Dan saya menjalani pemeriksaan fisik menyeluruh setiap tahun. Dan selalu tidak ada masalah dengan jantung saya. Di bangsal, Chen Xinian, 4 Jenderal Iblis, dan lainnya semuanya hadir. Setelah mendapat suntikan analgesik, wanita tua yang rasa sakitnya sudah sangat berkurang, memandang ke arah dekan dan bertanya, "Nyonya tua, kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Anda dan tidak menemukan kelainan pada jantung Anda." Dekan menjawab sambil tersenyum, "Kentut, kalau hatiku tidak apa-apa, kenapa aku harus kesakitan seperti itu? Dasar dukun, carilah dokter yang bisa menyembuhkannya. Kalau kamu tidak tahu apa masalahnya, aku akan menghancurkan rumah sakitmu." Setelah mendengar apa yang dikatakan dekan, wanita tua itu sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan asap. Dia menunjuk ke hidung dekan dan mengutuk. Dia hampir mati karena kesakitan. Para dokter ini sebenarnya mengatakan bahwa tidak ada kelainan pada tubuhnya. Tidak masalah dia ditipu oleh Gao Weiwei dan Chen Pingan di rumah. Tapi dia ditipu oleh dokter ketika dia datang ke rumah sakit, yang membuatnya marah untuk beberapa saat. Chen Xinian dan 4 Jenderal Iblis dari organisasi Sihai juga memandang dekan dengan ekspresi tidak ramah. Seolah-olah mereka akan mencabik-cabiknya hidup-hidup jika dia tidak memberi mereka penjelasan yang memuaskan. "Nyonya tua, kami telah mengundang semua ahli di kota Naga untuk berkonsultasi dengan Anda. Dan kesimpulan bulat yang mereka dapatkan adalah bahwa tidak ada yang abnormal pada tubuh Anda." Senyuman asli di wajah dekan telah menghilang. Hanya menyisakan keringat dingin dan kegelisahan. Dikatakan bahwa wanita tua ini memiliki reputasi yang sangat tinggi di organisasi Sihai. Begitu pihak lain marah, pihak lain mungkin benar-benar akan menghancurkan rumah sakit tersebut. Wanita tua yang sudah menghilangkan banyak rasa sakitnya, sangat marah mendengar kata-kata dekan hingga hatinya sakit lagi. "Gulungan, keluar dari sini. Dasar dukun." Wanita tua itu menahan rasa sakit yang luar biasa dan berteriak kepada dekan. Dekan sangat ketakutan sehingga dia segera meninggalkan bangsal. Saat ini, dekan bahkan curiga wanita tua itu sengaja membuat masalah. Kalau tidak, mengapa mereka tidak bisa mendeteksi masalahnya dengan mesin atau manusia? Setelah dekan meninggalkan bangsal, wanita tua itu masih sangat marah hingga dadanya terus naik turun. Dan ketika analgesiknya perlahan-lahan hilang, jantungnya mulai terasa semakin sakit lagi, menyebabkan dia berkeringat dingin. "Nyonya tua," Chen Pingan yang dibawakan Gao Weiwei hari ini berkata sebelum dia pergi bahwa ada yang tidak beres dengan tubuhmu. Dia juga mengatakan bahwa jika rumah sakit tidak dapat menyembuhkannya, kamu dapat menemuinya. Bagaimana kalau kita pergi menemuinya dan lihat? Seseorang teringat apa yang dikatakan Chen Pingan sebelum pergi, dan berkata kepada wanita tua itu dengan ragu-ragu. Bab 100 Siapapun yang berani menyentuhnya akan dibunuh tanpa ampun. Mata semua orang berbinar ketika mendengar apa yang dikatakan pria itu. Tetapi ketika semua orang sedang berbicara, Chen Xinian adalah orang pertama yang berbicara dan menghentikan semua orang. "Nyonya tua,
Mungkin tubuhmu adalah apa yang dilakukan Chen Ping'an secara diam-diam. Jika tidak, dia tidak akan tahu sebelumnya bahwa kamu akan merasa tidak nyaman. Jika kamu mendatanginya sekarang, bukankah kamu akan mempermainkan tangannya? Chen Xinian telah mengetahui identitas Chen Ping'an. Dia pernah menjadi dokter kepala rumah sakit rakyat Jiangsu 5 tahun lalu. Dikatakan bahwa dia memiliki reputasi dan keterampilan medis yang baik ke rumah sakit di luar keinginannya. Dia dijatuhi hukuman dan sertifikat kualifikasi medisnya dicabut. Mungkin anak ini benar-benar bisa membantu wanita tua itu menyembuhkan sakit hatinya. Jika dia menggunakan ini untuk memeras wanita tua itu agar setuju untuk memegang Ordo Raja Iblis Empat Laut, dia benar-benar tidak punya ruang untuk perbaikan. Ya. Pasti Gao Weiwei dan anak laki-laki itu yang meracuniku di lanting su palsu itu. Ayo pergi dan selesaikan masalah dengan anak itu. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Setelah mendengar kata-kata Chen Xinian, wanita tua itu juga merasa bahwa Chen Ping'an dan Gao Weiwei telah menaruh racun pada kata pengantar lanting. Setelah mengatakan itu, dia segera meminta 4 Jenderal Iblis menggunakan kursi roda untuk menariknya ke grup Sihai untuk menyelesaikan masalah dengan Chen Ping'an dan Gao Weiwei. Setelah Chen Ping'an dan Gao Weiwei kembali ke perusahaan bersama, mereka kembali ke kantor masing-masing. Tetapi bahkan sebelum Chen Ping'an menjadi panas di kantor, sekretarisnya Fang Xiaoran memanggilnya ke kantor CEO Gao Weiwei. Ketika dia mengikuti Fang Xiaoran ke kantor CEO Gao Weiwei, dia melihat bahwa selain Gao Weiwei, wanita tua, 4 Jenderal Iblis, Chen Xinian dan yang lainnya juga menunggunya di dalam. Terlebih lagi, wanita tua itu masih duduk di kursi roda dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Sekilas pandang ke arah Chen Ping'an memberitahunya bahwa wanita tua itu pasti menderita serangan racun di tubuhnya. Dan dia baru saja meminum obat analgesik. Jika tidak dia akan pingsan karena rasa sakit. Selain itu, Chen Ping'an juga mengetahui bahwa jenis racun ini memiliki sedikit efek analgesik saat pertama kali meminum analgesik tersebut. Tetapi setelah analgesiknya hilang, rasa sakitnya menjadi semakin parah. Dan meminum analgesik tersebut lagi tidak memberikan efek apapun. Pembunuh yang meracuni wanita tua itu ada di sini. Mengapa keempat Jenderal Iblis tidak naik dan menangkap pelakunya? Melihat Chen Ping'an muncul, Chen Xinian tidak sabar untuk berteriak pada 4 Jenderal Iblis. Keempat Jenderal Iblis tidak bisa menahan cemberut ketika mereka mendengar kata-kata Chen Xinian. Mereka adalah 4 orang paling kuat di organisasi Sihai selain Raja Iblis. Kapan giliran playboy seperti Chen Xinian yang meneriaki mereka dan sudah memesannya? Apa yang masih kalian berempat lakukan? Ambil tindakan. Wanita tua itu tidak banyak berpikir. Melihat kata-kata Chen Xinian telah jatuh dan keempat Jenderal Iblis belum mengambil tindakan, dia memerintahkan keempat Jenderal Iblis dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Melihat wanita tua itu berbicara, mereka berempat sedikit tidak puas dengan Chen Xinian. Namun mereka tetap saling memandang. Siapa yang berani menyentuhnya? Gao Weiwei memperingatkan dengan dingin dari samping. 4 Jenderal Iblis besar ketakutan oleh kata-kata Gao Wei dan berhenti sejenak. Tetapi wanita tua itu juga berbicara pada saat ini. Saya akan mengalahkan wanita jalang yang tidak tahu berterima kasih ini juga. Ada apa dengan saya? Setelah menerima perintah dari wanita tua itu, keempat Jenderal Iblis tidak lagi khawatir dan pergi menuju Chen Ping'an lagi. Berharap untuk menangkap Chen Ping'an. Melihat peringatannya tidak berguna, Gao Weiwei menjadi cemas. Bayangan, siapapun yang berani menyentuhnya akan dibunuh tanpa ampun. Saat kata-kata Gao Weiwei jatuh, ada riak aneh di udara. Dan bayangan hitam muncul di depan Chen Ping'an, melindungi Chen Ping'an di belakangnya. Saat mereka melihat bayangan itu muncul, keempat Jenderal Iblis itu terkejut dan mundur tanpa sadar. Karena mereka semua menyadari bahwa bayangan di depan mereka adalah pengawal Raja Iblis tua Chen Changsheng. Bayangan yang datang dan pergi tanpa jejak. Bayangan, kamu berani ikut campur dalam urusanku.
Melihat bayangan itu muncul dan mematuhi perintah Gao Weiwei untuk melindungi Chen Ping'an, wanita tua itu bertanya dengan murung. Sebelum kematiannya, iblis tua itu memintaku untuk melindungi Nona Gao dan menunggu perintah Nona Gao. Perintah Nona Gao. Siapapun yang berani menyentuhnya akan dibunuh tanpa ampun. Sebuah suara sedingin dan tanpa emosi seperti suara elektronik keluar dari mulut Sado.